yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada pemukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 19 April 2026. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri, dan ibadah jam 6 sore di Gereja Pniel akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta dengan menggunakan tata ibadah minggu ketiga. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13. 3. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Bapak Robert Sugama Sopamena. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Pemberitahuan kepada jemaat bahwa dalam ibadah Minggu 26 April 2026 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi 2 orang anak, yakni 1. Queen Florencia Waliana, 2. Kiandra Valencia Waliana. 5. Pelaksanaan ibadah warga gereja senior akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 April 2026 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore bertempat di Gereja Pniel. Mohon kehadiran Bapak Ibu jemaat dalam pelaksanaan ibadah dimaksud. 6. Penerimaan persepuluhan saat ibadah Minggu 12 April 2026 sebesar Rp28.257.000. 7. Panitia Pembangunan Pastori Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari 1. Bapak Angki Tahitu di SBB, uang sebesar Rp750.000. 2. 1 orang anak di sektor Melati Unit 2, uang sebesar Rp400.000. 3. 1 keluarga di sektor Teratai Unit 2, uang sebesar Rp2 juta. 4. 1 keluarga di sektor Teratai Unit 2 berupa 1 unit AC setengah PK. 5. Anak cucu di sektor Bakung untuk biaya kerja di Kokusen pintu jendela, uang sebesar Rp2 juta. 6. Saudara Revi Laratmase di sektor Anggrek Unit 1, uang sebesar Rp1 juta. 7. Keluarga Bapak Rein Tuparia, 1 set meja makan untuk pastori. 8. Ibu Janda Alo Syahaya di sektor Bakung Unit 3 berupa 1 lusin piring makan sangu. 8. Pemberitahuan dari Yayasan Tunas Timur Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Nusaniwe, Ambon, bahwa telah membuka pendaftaran bagi siswa-siswi baru lulusan SMP atau sederajat tahun pelajaran 2026-2027 dengan 3 pilihan jurusan, yaitu asisten keperawatan, farmasi, dan teknologi laboratorium medik. Adapun waktu pendaftaran dimulai sejak 1 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 pada hari Senin sampai Sabtu pukul 09.00 WIB sampai jam 4 sore atau pukul 16.00 WIB. Pendaftaran tidak dipungut biaya.
Untuk info lanjut dapat datang langsung ke tempat pendaftaran dengan alamat Sekretariat SMK Kesehatan Nusaniwe, Jalan Dr. Malaiholo, RT 004 RW 4, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. 9. Nyanyian persiapan ibadah. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 353 bait 1. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Kita beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Sama-sama kita ungkapkan Mazmur puji-pujian, Mazmur 100 ayat 1 sampai ke 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Masuklah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Masyurkan
Doa Kyrie. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Gloria. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami,
terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pelayanan firman. Mendahului pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus atas pembacaan ini. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkanlah dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Bagian Alkitab di pagi ini terbaca dari kitab Nehemia, Nehemia 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13, Nehemia 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Nehemia 5 ayat 1 sampai ke-13. Nehemia memperhatikan keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan, kami banyak dan kami harus mendapat gandum, supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan ribah dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaat yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu juga justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain? Musuh-musuh kita, juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membuahkan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu.
Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka juga akan menepati janji mereka. Juga kukebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berjumpa lagi dalam persekutuan selaku jemaat hanya karena kasih Tuhan kepada kita. Begitu beta mau mengajak kita semua untuk melafazkan syukur kepada Tuhan yang punya kehidupan ini, yang menjaminkan keselamatan hidup bagi kita selaku umat-Mu dari waktu ke waktu, sehingga kita boleh ada di minggu yang ketiga bulan April ini. Saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13 yang telah dibaca tadi, dengan tema mengokohkan gereja rumah tangga untuk kesejahteraan bersama. Jemaat yang kekasih, bagian firman Tuhan ini mau memperlihatkan bagi kita bahwa tembok Yerusalem itu bukan saja dilihat hanya dari soal fisik, pekerjaan fisiknya, bukan saja dilihat dari pintu-pintunya yang megah dan batu-batu yang tersusun, tapi itu harus ada keadilan di dalam rumah tangga atau keluarga, dan harus ada kebersamaan bersama, kesejahteraan bersama. Jemaat, Nehemia sadar bahwa jika keluarga-keluarga hancur karena masalah hutang, penindasan, dan ketidakadilan, maka pembangunan lahiriah itu tidak akan berarti dan tidak punya manfaat apa-apa. Dan itulah yang Nehemia alami dalam kisah Nehemia pasal 5 tentang krisis yang bermula dari rumah-rumah tangga yang terhimpit dari utang, sehingga memicu konflik sosial yang lebih luas. Sekarang ini juga kita mengalami kehidupan di tengah-tengah berbagai krisis, tekanan ekonomi, relasi-relasi keluarga yang rapuh, kesenjangan, dan rasa tidak adil. Karena itu firman Tuhan di saat ini sangat relevan bagi kita, sebab Tuhan memanggil kita untuk mengokohkan keluarga-keluarga kita agar menjadi berkat bagi sesama dalam kehidupan ini. Kita mau belajar dari Nehemia bagaimana menghadirkan keadilan tanpa kekerasan, membangun relasi yang setara, dan menumbuhkan kesejahteraan bersama. Nehemia bilang bahwa kesejahteraan bersama itu dimulai ketika kita berhenti memikirkan diri sendiri dan mau peduli dengan kehidupan sesama. Ambil misal sebuah rumah tanpa megah dari luar, tetapi kalau fondasinya tidak kuat, dia akan retak
dan akan mudah untuk roboh dan hancur. Begitu juga setiap keluarga dan jemaat, jika di dalamnya ada ketidakadilan, egoisme yang terjadi, penindasan, maka segala sesuatu itu akan muncul meskipun dari luar terlihatnya baik. Jemaat kekasih, Nehemia pasal 5 dimulai dengan orang-orang kecil yang menjerit karena penderitaan ekonomi. Mereka berseru karena anak-anak mereka lapar, tanah mereka tergadai, bahkan sebagian menjadi budak karena hutang. Nehemia tidak menutup telinga terhadap suara-suara mereka. Ia tetap mendengar, memahami, dan mengambil tindakan secara positif dan adil. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Pelajaran yang sangat penting bagi para pemimpin-pemimpin yang bukan hanya memberi perintah, tetapi yang sanggup mendengar suara dari bawah. Keluarga-keluarga yang sehat juga bukan keluarga yang menutup mata terhadap jeritan anggota keluarganya yang lemah, tetapi keluarga-keluarga yang saling menopang, saling mendengar, dan saling menolong. Keadilan itu dimulai saat suara yang selama ini diabaikan mulai dihargai. Misalnya, dalam keluarga-keluarga ayah atau ibu yang hanya mau mendengar suara anak-anaknya yang hebat, anak-anaknya yang sudah mendapatkan kehidupan, yang pintar, yang kuat, yang sudah bisa membantu orang tua, tapi tidak mau mendengar tangisan anak-anak yang sedang luka hatinya karena persoalan-persoalan yang mereka alami. Mereka yang kurang mampu, maka rumah itu akan penuh dengan luka. Rumah itu akan penuh dengan hal-hal yang dapat tersembunyi, yang bisa merusakkan persekutuan di dalam keluarga itu. Nehemia tidak memakai cara yang kasar untuk menyelesaikan masalah. Ia memilih dialog teguran yang benar dan ajakan untuk bertobat. Hidup yang takut pada Tuhan, bukan takut pada kondisi kemiskinan. Di ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Bukanlah kamu harus hidup takut pada Tuhan. Para penagih hutang itu bertindak kejam karena mereka takut kekurangan ekonomi. Mereka lebih percaya pada bunga uang daripada pemeliharaan Tuhan. Sebaliknya, rumah tangga yang kokoh adalah rumah tangga yang takut akan Tuhan sebagai fondasi dan spirit kehidupan daripada umat. Rumah tangga yang takut pada Tuhan adalah rumah tangga yang memiliki dasar iman yang kuat, menjadi contoh bagi orang lain. Rumah tangga adalah gereja yang kecil, masyarakat yang kecil, di mana di dalamnya ada keluarga-keluarga, ayah atau papa, mama atau istri, ibu rumah tangga, anak-anak, kakak beradik, orang bersaudara. Masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi, saling menghargai, dan harus belajar tentang relasi kuasa dan penghargaan. Menghargai satu dengan yang lain. Tidak ada yang berkuasa lebih daripada yang lain. Harus ada kerjasama sehingga kasih itu tetap adil. Ketika di dalam persekutuan rumah tangga sudah ada penindasan atau diskriminasi atau eksploitasi, maka kita sedang membiarkan praktek kolonial hidup di tengah-tengah keluarga sendiri. Karena itu jemaat, keluarga-keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi tempat kejujuran, saling menopang, saling menghargai, suami, istri, anak, orang tua, dan keluarga seutuhnya. Semua memiliki martabat masing-masing, memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada anggota keluarga yang merasa lebih berkuasa daripada yang lain, yang lalu menggunakan kuasanya untuk kepentingannya sendiri. Misalnya saja sebuah tim akan gagal
bila satu orang ingin menang sendiri dan yang lain hanya dijadikan alat. Tetapi sebaliknya sebuah tim itu menjadi kuat ketika semua anggota merasa dihargai dan diberi peran masing-masing. Demikian juga dengan keluarga saudara jemaat. Keluarga yang kuat bukan hanya karena satu orang dominan, tetapi karena semua saling menopang. Dalam ayat 13 yang merupakan tindakan simbolik Nehemia, ia tidak hanya berbicara tetapi ia melakukan tindakan yang menyentuh hati orang-orang supaya mereka kembali kepada keadilan, memulai dari langkah-langkah yang sederhana. Meminta maaf, mengembalikan hak orang lain, berhenti menyakiti dan mulai mendengar dengan sungguh-sungguh. Tuhan sering memakai cara-cara yang sederhana untuk membuka jalan pemulihan yang besar. Pesan dari Nehemia pasal 5 adalah bahwa kesejahteraan bukan milik segelintir orang atau segelintir manusia. Kesejahteraan bersama terjadi ketika kuat tidak lagi menekan yang lemah, tetapi melindungi dan menguatkan mereka. Karena itu Nehemia menolak sistem yang memupuk keuntungan di tangan sedikit orang, sementara banyak orang hidup menderita. Dalam keluarga dan gereja yang kuat harus menjadi penopang, bukan penekan. Yang mampu harus menolong yang kekurangan. Yang lebih tua harus membimbing, bukan menguasai. Yang diberkati bukan hanya menikmati berkat, tetapi menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita lihat bahwa sungai yang sehat tidak menahan airnya untuk diri sendiri, untuk kehidupan atau kepentingan sendiri, tetapi dia mengalirkannya sehingga tanah di sekitarnya menjadi subur. Demikian juga bekerja keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan harusnya mengalirkan berkat itu bagi orang lain. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13 kita belajar bahwa membangun umat Tuhan tidak cukup dengan kerja fisik, tetapi ada keadilan, ada keberanian moral dan kasih yang memulihkan. Nehemia menunjukkan kepemimpinan yang tidak otoriter, tidak represif, tetapi mendengar, menegur, dan mengajak kepada kesepakatan bersama. Dan inilah model kepemimpinan yang membawa kesejahteraan bagi kita semua. Jemaat Tuhan, sungguh sekarang ini kita sedang ada dan kita akan menghadapi berbagai krisis yang terjadi ke depan, yang sering disebut polikrisis, kondisi di mana berbagai krisis besar terjadi secara bersamaan dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Misalnya krisis politik dengan adanya perang antar negara, Israel, Palestina, Rusia, Ukraina, Israel, Amerika, dan Iran. Krisis ekonomi dengan inflasi utang yang banyak, dan kita juga mulai merasakan susahnya BBM dengan adanya mungkin kekurangan BBM ataupun yang disimpan. Harganya mungkin akan naik, berarti harga barang juga akan ikut naik. Krisis lingkungan dengan musim kekeringan yang berkepanjangan, adanya berbagai bencana dan sebagainya. Berbagai krisis ini akan ikut mempengaruhi keberadaan keluarga-keluarga kita, saudara. Di sana sini banyak keluarga semakin susah. Pasti juga ada jemaat-jemaat kita. Pertanyaan bagi kita adalah apakah gereja rumah tangga kita atau gereja rumah tangga ada di dalam situasi semacam ini? Gereja rumah tangga tidak akan berdaya atau akan goyah jika kita kehilangan empati. Kesejahteraan bersama tidak akan tercapai selama di mana yang kuat memanfaatkan kesulitan yang lemah. Gereja rumah tangga atau keluarga itu harus menjadi tempat pertama
di mana nilai-nilai kejujuran dan belas kasihan itu diajarkan. Orang tua harus mengevaluasi apakah cara kita mencari nafkah untuk keluarga merugikan rumah tangga kita. Apakah berkat-berkat yang kita dapatkan itu dari hasil keringat yang penuh kejujuran dan kerja keras, ataukah hasil penipuan dan kerja kotor, bahkan pencuri tulang yang biasanya dilakukan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kesejahteraan keluarga tidak boleh dibangun di atas air mata keluarga yang lain. Kesejahteraan bersama dimulai ketika setiap anggota keluarga sadar bahwa semua yang dikerjakan dan didapat diawasi oleh Tuhan. Mengokohkan rumah tangga berarti kita bangun mesbah doa di dalam rumah tangga, di mana segala keputusan termasuk keputusan finansial dibawa ke hadapan Tuhan. Inilah yang nampaknya semakin jarang kita lakukan dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Dalam konteks modern, saudara, gereja rumah tangga atau keluarga itu harus menjadi tempat di mana kita belajar merasa cukup. Cukup dengan berkat Tuhan yang didapat dari hasil keringat sendiri dan kerja keras. Lalu kita berkapasitas untuk berbagi dengan keluarga yang lain dalam kekurangan mereka. Minta selalu hikmat dan kekuatan dari Tuhan supaya kita cakap untuk mengelola keuangan di dalam rumah tangga agar kita tidak terjebak dengan hutang atau penipuan, serta seisi rumah dapat menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan saudara jemaat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar daripada firman ini. Kita belajar daripada tindakan Nehemia untuk membangun kehidupan daripada umatnya di saat itu. Mari kita mulai dari rumah-rumah tangga kita masing-masing. Bila ada yang terluka, kita dengar. Bila ada yang miskin, kita akan selalu ada menolong dan menopang mereka. Bila ada yang salah, ingatkan mereka dengan kasih. Bila ada yang kuat, gunakanlah kekuatan untuk melayani, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menindas. Dengan demikian, saudara jemaat, keluarga kita itu akan menjadi kokoh, keluarga kita itu akan menjadi sejahtera. Dan melalui keluarga-keluarga yang kokoh itulah kesejahteraan sesama itu dapat terwujud. Seperti batu-batu yang kecil yang disusun rapat menjadi dinding yang sangat kuat. Demikian pula keluarga dan jemaat kita dibangun lewat tindakan-tindakan kecil yang setia, yang jujur, saling mendengar, saling menghargai, dan saling menopang. Sehingga dari sanalah Tuhan akan membangun damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing dan juga di tengah kehidupan jemaat kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Kita undang untuk berdiri, untuk sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari secara bersama-sama kita katakan demikian. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kesempatan diberikan kepada vokal grup sektor Dahlia, Angkatan Muda Ranting Dahlia, untuk mempersembahkan lagu pujiannya.
Jemaat, sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nyanyian Jemaat, Kidung Jemaat nomor 235 dan Kidung Jemaat nomor 365B. Hujan yang lebat menghidupkan
berdoa. Ya Tuhan sumber berkat, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami selaku umat-Mu Tuhan telah membawa dan memberikan persembahan syukur kami di saat ini. Kami mohon dengan kerendahan hati Tuhan, Bapa berkati, suci dan kuduskanlah persembahan kami di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan sembah kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, karena Engkau telah menjaga melindungi kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami 1 minggu yang sudah berlalu. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat firman Tuhan yang telah disampaikan di saat ini. Kiranya firman ini menjadi pegangan hidup bagi umat di saat ini dalam kehidupan keluarga masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan, semangat hidup, bahkan ada perubahan-perubahan yang dapat dilakukan ketika kami selalu melakukan tindakan-tindakan yang salah di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah kami mau berdoa, membawa pergumulan-pergumulan daripada keluarga-keluarga jemaat-Mu, rumah-rumah tangga dengan pergumulan-pergumulan mereka. Dari setiap sektor ya Tuhan, Anggrek, Bakung, Mawar Saron, Dahlia, Melati, bahkan sektor Teratai ya Tuhan. Setiap sektor mempunyai pergumulan masing-masing. Di dalamnya ada keluarga-keluarga yang sementara bergumul untuk anak-anak kekasih mereka. Orang tua yang sementara berada di tengah-tengah pergumulan melihat anak-anak mereka dalam dunia pendidikan yang mereka ikuti. Anak-anak kekasih kami yang sementara berusaha mencari-cari pekerjaan, kiranya Tuhan buka jalan dan menuntun mereka pada tempat yang tepat. Anak-anak kami ya Tuhan yang sementara dalam persiapan-persiapan penyusunan skripsi, Tuhan juga mendampingi mereka. Anak-anak kami yang sementara mengikuti KKN di daerah-daerah di Seram dan yang lain, Tuhan juga mau selalu ada, menjaga, melindungi, mendampingi mereka ya Tuhan, dan menjauhkan mereka daripada kondisi-kondisi yang jahat, dari hal-hal yang bisa menghancurkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan kondisi umat-Mu menghadapi situasi krisis sekarang ini. Dunia dengan segala sesuatu yang terjadi, yang membuat dampaknya itu juga kami yang merasakan di daerah kami di sini, khususnya di dalam keluarga-keluarga masing-masing. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan kehidupan kami dengan pergumulan-pergumulan yang selama ini belum terjawab, seolah-olah kami masih menantikan jawaban daripada Tuhan. Berikanlah kesabaran,
kekuatan iman untuk tetap setia ada di dalam pergumulan dengan Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa bagi masalah pendidikan daripada anak-anak kekasih kami di tingkat SMA, SMP, dan SD, ya Tuhan. Di mana kami mau turut bersyukur dengan semua orang tua dan juga para pendidik yang ada di tingkat sekolah menengah atas, di mana anak-anak kekasih kami di sana telah selesai dengan ujian mereka, ya Tuhan. Biarlah seluruh proses sampai pada waktunya mereka bisa mendapatkan berita yang baik untuk menjamin kehidupan mereka ke depan. Anak-anak kami yang sementara juga dalam persiapan di tingkat SMP dan SMA untuk masuk dalam ujian di minggu-minggu yang akan datang ini, Tuhan. Tuhan mau tetap bersama dengan mereka dalam berbagai persiapan-persiapan mereka. Bahkan para pendidik sekalipun Tuhan, yang telah mendidik mereka selama 6 tahun, selama 3 tahun di bangku pendidikan mereka, Tuhan juga berkati mereka semua, mau menjadi berkat bagi anak-anak kami. Berdoalah hamba, ya Tuhan, bagi anak-anak kami yang juga masih mencari-cari pekerjaan untuk kehidupan mereka, di mana mereka ada dan berusaha, ya Tuhan, di situ Tuhan mau ada bersama-sama dengan mereka, supaya dengan berkat kasih setia Tuhan kepada mereka, mereka akan bisa mendapatkan pekerjaan. Dan yang sudah mendapatkan pekerjaan, ya Tuhan, kiranya mereka tetap bersyukur dengan hasil pekerjaan itu yang dapat menjamin kehidupan mereka ke depan. Bahkan mereka setia dalam melakukan pekerjaan tersebut. Anak-anak kami yang ada di luar daerah sekalipun Tuhan dalam tuntutan pendidikan, Tuhan memberkati mereka di sana. Ya Tuhan, ya Allah kami, berdoalah hamba juga bagi orang-orang sakit, bagi orang-orang yang ada di tempat-tempat pembaringan mereka, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Setiap sektor, ya Tuhan, dari sektor anggrek sampai dengan sektor teratai. Yang pasti Tuhan, mereka sangat membutuhkan penyembuhan dalam segala proses yang mereka jalani, baik itu melalui makanan, baik itu melalui minuman, air putih sekalipun, tetapi juga melalui pelayanan daripada para dokter dan setiap obat-obat yang diberikan kepada mereka. Sehingga ada penghiburan, ada sukacita, dan pada waktunya mereka akan keluar tinggalkan tempat-tempat di mana mereka ada di dalam rumah sakit. Dan juga yang terbaring di rumah, mereka akan bangun, ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Ya Tuhan, berdoalah hamba juga bagi para janda, duda, anak-anak yatim dan yatim piatu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menghibur mereka. Kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan jamin. Tuhan mau jaga dan Tuhan lindung mereka selalu. Keluarga yang berduka di dalam sektor Kenanga, keluarga Sopamena Sesa, Tuhan memberkati istri, anak-anak cucu yang ditinggalkan, bahkan keluarga seutuhnya. Berikanlah penghiburan dan yakinkanlah mereka bahwa segala sesuatu yang terjadi itu terjadi di dalam maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, berdoalah hamba juga, ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang selalu merasa ada berkat-berkat terkhusus
baik itu kecil maupun besar. Mereka dapat memberikan, mengulurkan tangan mereka untuk pembangunan pastori jemaat, bahkan juga untuk kehidupan pelayanan di dalam jemaat ini. Biarlah Tuhan buka lumbung-lumbung kehidupan mereka dan Tuhan isi penuh berlimpah-limpah. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa bagi pembangunan pastori jemaat yang dalam taraf penyelesaian di akhir bulan ataupun di bulan depan. Semua orang yang terlibat di dalamnya Tuhan, panitia, bahkan semua umat anggota jemaat yang turut bekerja, Tuhan memberkati mereka semua. Pemberian-pemberian umat untuk pembangunan pastori jemaat ini, hamba berdoa menyerahkan mereka semua melalui uluran tangan mereka yang merasa ada berkat-berkat yang mereka terima, ya Tuhan Allah. Begitupun juga panitia persidangan jemaat di tahun 2027 yang ditangani oleh sektor teratai. Tuhan memberkati mereka semua dalam segala usaha mereka, sehingga dari waktu ke waktu sampai pada saatnya apa yang mereka persiapkan Tuhan, semuanya tidak akan ada kekurangan. Ya Tuhan, ya Allah kami, berdoalah hamba juga bagi semua yang berperan di dalam ibadah di saat ini, baik itu majelis jemaat bertugas, para pelayan, kantoria, kolektan, multimedia, dan juga yang lain Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan mereka semua dengan peran mereka masing-masing. Kiranya semua yang dilakukan melengkapi ibadah ini diterima dan diberkati oleh Tuhan. Berdoalah hamba juga ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang berbahagia di minggu ini karena hari ulang tahun kelahiran mereka dan hari ulang tahun pernikahan mereka. Doa-doa syukur, bahkan pemberian-pemberian syukur dari keluarga-keluarga tersebut, Tuhan menerima semuanya itu ya Tuhan Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berdoalah hamba ya Tuhan bagi para pelayan di dalam jemaat ini. Bapak KMJ sebagai ketua majelis jemaat bersama dengan keluarga, Tuhan berkati dalam kepemimpinannya dalam tugas-tugas pelayanan. Semua hamba-hamba Tuhan di dalam jemaat ini, penatua, diaken, kostor, dan juga dengan pengurus-pengurus yang ada di sektor pelayanan masing-masing, di wadah laki-laki, wadah perempuan, angkatan muda, bahkan juga unit dan SMTPI ya Tuhan. Tuhan memberkati semua kami di dalam peran kami masing-masing ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan biarlah ada kesadaran dari diri-diri kami. Sehingga semuanya itu berarti berguna untuk kehidupan kami jemaat-Mu dan untuk kemuliaan nama Tuhan secara khusus. SD Negeri 41 yang juga memohon doa bagi anak-anak kekasih mereka yang akan masuk dalam bangku ujian. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa daripada para guru mereka dan juga dari semua orang tua. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami ada di tengah-tengah dunia dengan berbagai krisis yang ada Tuhan, kuatkanlah iman kami. Teguhkanlah pengharapan kami ya Tuhan untuk melihat bahwa Allah Tuhan kami dalam Yesus Kristus sanggup untuk melakukan segala sesuatu demi kebutuhan-kebutuhan kami yang terbaik, baik bagi tiap keluarga, pribadi, bahkan bagi jemaat-Mu ini ya Tuhan.
umat-Mu dengan tugas-tugas pekerjaan mereka di tempat-tempat masing-masing mereka, Tuhan. Tuhan memberkati mereka di sana sebagai PNS, pensiunan, para pengusaha, dan yang lain dengan segala sesuatu yang mereka lakukan untuk kehidupan rumah-rumah tangga mereka. Kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan. Pemerintahan di negara dan bangsa ini kami doakan kepada Tuhan dari pusat, daerah, provinsi, kabupaten, sampai ke desa-desa. Setiap pemimpin yang dipercayakan untuk memimpin kiranya mereka ada di dalam tindak sifat-sifat keadilan, kejujuran, kesetiaan, dan dapat melihat kepentingan-kepentingan daripada bangsa atau masyarakat yang mereka pimpin. Panglima, Kapolri, semua unsur kepemimpinan di daerah ini, hamba doakan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Gereja Tuhan dengan misinya, Gereja Protestan Maluku, dalam kepemimpinannya Tuhan dari tingkat sinode, klasis, sampai ke jemaat-jemaat, semua hamba doakan pada Tuhan, bawa semua kami kepada Tuhan, dengan misi kami masing-masing, peran kami masing-masing, sehingga Tuhan dapat selalu dipermuliakan melalui kepemimpinan yang dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau masuk di minggu yang baru ini. Kiranya Tuhan menjadi tiang awan dan tiang api bagi kami, siang pun malam, dalam rumah-rumah tangga kami, bahkan di tempat-tempat tugas dan peran kami masing-masing, di mana saja kami berada. Sehingga kami tetap melihat ada terang bagi kami, ada lindungan bagi kami, dan kami tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan setia, penuh rasa tanggung jawab, sehingga semuanya itu berdampak yang baik bagi diri-diri kami, keluarga kami, bahkan di tempat-tempat kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Syukur yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dipersilakan berdiri. Selalu bertekun
Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 3 dan ayatnya yang ke-19. Untuk tugas pengutusan itu saudara jemaat, terimalah janji penyertaannya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai. Selamat siang jemaat. Tuhan memberkati jemaat dalam kehidupan pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga.